Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sampai pada bagian yang terakhir dari serial persiapan menantikan hari Kristus, di mana kita sampai pada kumpulkanlah harta di sorga. Eksposisi dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 21, dan saya akan menambahkan sampai dengan 24. Yaitu bagaimana kita mempersiapkan diri kita dalam kehidupan kekal. Kita menyiapkan properti kekekalan kita di sorga. Nah, kalau kita sudah melihat ini ada A, B, C, ada C, ada 2, dan ini yang ke D, yaitu tentang persiapan untuk hidup kekal di sorga dengan menyiapkan properti kekekalan. Kita kumpulkan harta di sorga. Saudara yang terkasih, kalau kita bisa melihat dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 21, saya mengambilnya dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Perhatikan dengan baik. Janganlah mengumpulkan harta untuk dirimu di dunia. Dalam bahasa Yunani dinyatakan tentang for yourself, untuk dirimu di dunia, di mana rayap dan karat dapat merusaknya dan pencuri datang mencurinya. Sebaliknya, kumpulkanlah harta di sorga. Ya, kumpulkanlah harta di sorga, di mana rayap dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak datang mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu. Di situ juga hatimu. Saudara, saya mengajak kita untuk melihat bagiannya seperti ini. Ini adalah harta duniawi, ya. Saya melambangkan dengan ini. Nah, ada pertanyaan, apakah kita tidak boleh mengumpulkan harta di dunia? Saya bilang tidak. Boleh kita mengumpulkan harta di dunia, boleh. Tetapi ada kata-kata yang tadi kita lihat, ya. Kalau kita melihat dari sini dikatakan apa? Bukan untuk dirimu. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita lakukan dengan harta kita, karena kita tidak bisa mengambil untuk kita dan kita hanya menikmatinya seorang diri. Karena ada kata hemin, itu artinya bukan untuk engkau, tapi engkau harus menyalurkan pada orang lain. So, coba kita melihat, saya gambarkan seperti ini. Nah, apakah kita tidak boleh mengumpulkan harta di dunia? Saya katakan boleh, ya. Walaupun kita tahu bahwa harta itu fana, karena apa? Nyengat dan karat dan sebagainya bisa merusakkannya. Ya, tetapi ada harta yang lain, yaitu harta di sorga, yang mana kekal dan tidak akan ada yang bisa merusakkannya. Nah, ini adalah dua fakta yang kita hadapi bersama. Nah, terus saudara yang terkasih, ketika dikatakan pada ayat ke-21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta kita ada di dalam hati yang penuh mengasihi Tuhan, maka seluruh hidup kita, ya, hati kita ada di dalamnya. Ya, jadi kalau harta sorgawi, ya, itu ada di dalam hati kita, maka kita akan memfokuskan diri kita untuk mencari harta sorgawi. Nah, ini yang boleh dikatakan dengan kata-kata bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita hanya memikirkan harta duniawi, ya, di situ hati kita di situ. Ya, saudara yang terkasih, nah, tetapi Tuhan kan berkata bahwa bukan untuk dirimu sendiri. Artinya apa? Kita kumpulkan harta yang banyak di dunia, tapi saya boleh katakan sebuah rumusan bahwa kalau harta duniawi itu ditambah dengan hati yang terpaut pada Kristus, maka itu akan memberikan sama dengan memberikan harta di sorga. Kenapa demikian? Karena ada, saya sebut transformasi atau cryptocurrency, ya. Jadi mata uang atau uang yang ada itu kita ubah menjadi sebuah harta, bukan harta duniawi, tapi harta yang imajiner, artinya harta yang ada di surga, harta yang tidak kelihatan seperti uang dan sebagainya, tetapi harta itu ada di surga, harta yang rohani. Nah, ini adalah berupa sebuah transformasi di mana kita mengubah akan harta yang ada di dunia menjadi nilai harta yang ada di surga sesuai dengan nilai yang ada di surga. Ya, nah ini saya mau katakan bagaimana kita berbagi, membagi apa yang kita punyai kepada orang lain yang membutuhkan, membantu orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau harta duniawi,
ditambah dengan hati yang melekat pada Tuhan, akhirnya apa? Kita membentuk harta di sorga. Karena apa? Itu merupakan satu transformasi cryptocurrency. Artinya kita berbagi dengan menggunakan harta kita yang ada untuk berbagi bagi orang. Kita akan melihat bahwa kita sudah membuat harta di surga. Kalau dikatakan dalam Lukas pasal 18 ayat 22 kan dikatakan begini, jualah segala yang kau miliki, ini bagi anak muda yang kaya itu, dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, orang muda yang sudah melakukan banyak sekali hal, dia lupa satu hal, bahwa apa? Bahwa harta yang dipercayakan kepada dia, itu sebenarnya harus dia berikan kepada orang lain dengan kasih. Sehingga dia mengubah akan harta duniawi itu menjadi harta surgawi. Ini kesaksian daripada orang muda yang kaya itu. Saudara, coba kita lihat dari Matius pasal 6 ayat 22 sampai dengan 24-nya. Dikatakan begini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ini bicara tentang konteks mata. Kemudian dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi ada dua hal poin pokok yang ada di sini, bicara tentang mata dan bicara tentang mengabdi kepada Mammon. Ya, saudara yang terkasih, kalau kita melihat, ya, seperti yang sudah saya gambarkan di sini, semua yang tadi kita sudah lakukan, kita buat transformasi dari harta duniawi kepada harta surgawi karena kita mau berbagi, ya. Nah, tapi ada masalah, ada bahaya yang harus kita jaga, dan Tuhan itu memang benar mempersiapkan kita. Walaupun demikian, hati-hati dengan dirimu. Hati-hati, waspadai tentang dari hatimu. Kenapa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau hati kita melekat pada uang, berbahaya. Jangan sampai, ya. Tapi hati kita kalau melekat pada Tuhan, akan mendatangkan sesuatu berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, bicara tentang mata adalah pelita tubuh. Hati-hati juga gunakan mata kita. Ingat bahwa ada keinginan mata. Dengan melihat kita mulai mempunyai keinginan-keinginan, nah itu yang akan membawa kita tidak lagi mengumpulkan harta di surga, tapi mulai memuaskan diri kita dengan apa yang kita ingini. Saya melihat baju yang bagus, perhiasan yang bagus, saya paksakan diri saya untuk membeli itu. Saudara, semua yang diingini hati membawa kita makin jauh daripada harta surgawi yang harus kita kumpulkan. Karena apa? Dia cenderung membawa kita kepada hal-hal yang duniawi. Dan yang ketiga, Tuhan katakan baik-baik, hati-hati juga dengan dua tuan, artinya kepada Tuhan dan Mammon. Karena apa? Mammon itu mempunyai satu sikap, mempunyai satu daya tarik yang luar biasa untuk kita melekat padanya. Dan Tuhan bilang, hati-hati, kau tidak bisa datang kepada dua tuan, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, tetapi hanya pada satu, Mammon atau Tuhan. Ya, sehingga ketika kita menyadari ini, kita sudah mulai bersikap hati-hati dalam seluruh kehidupan kita. Saudara yang terkasih, saya akan bawa kita untuk melihat bagaimana hati yang sudah termakan dengan harta duniawi. Ini adalah film The Mummy. Ketika satu waktu mereka masuk dalam sebuah piramid, dan mereka melihat harta kekayaan yang luar biasa daripada Raja Firaun. Ya, Firaun pada zaman dahulu kala ini dia kumpulkan harta begitu banyak, emas, berlian, perak, dan sebagainya. Nah, ini mereka mau mengalahkan akan satu imam Imhotep yang mana merupakan imam yang jahat dalam kuasa setan. Ini adalah kepercayaan dari Mesir kuno. Can we just... Mereka harus menghadapi mumi-mumi seperti ini. Who the hell are these guys? Priests. Imhotep's priests. Alright then. Mereka harus berhadapan dan mereka membela diri mereka.
menyerahkan diri, tetapi ada seorang dari rekan mereka yang mulai tergoda dengan begitu banyak emas, perhiasan-perhiasan yang luar biasa. Namanya Benny. Dan dia akhirnya mengangkut dengan onta, dan ontanya sudah begitu keberatan karena begitu banyak yang dia ambil. Tapi itu tidak cukup bagi dia. Dia memikirkan begitu banyak harta yang di dalam, dan dia masuk lagi, dan dia mulai mengangkat lagi dengan begitu beratnya. Nah, tanpa sadar dia menaruh barang begitu berat pada sebuah tuas, dan turunlah tuas itu. Nah, itu adalah tuas untuk apa? Menutup akan seluruh piramida. Jadi piramida itu akan tertutup dan orang di dalamnya tidak bisa keluar. Mereka yang lain akan lari keluar tanpa memperdulikan apapun. Tapi Benny sibuk dengan emasnya, sedang menarik. Kalau dia tidak menarik ini, dia bisa keluar cepat dan dia bisa selamat, dan dia punya harta yang dia sudah siapkan. Ya. Nah, ini dia berjuang, dan juga teman-teman yang lainnya juga berjuang untuk keluar, karena piramid akan tutup dan selesai, dia bisa keluar. Nah, karena Benny tadi berurusan dengan emasnya, dia agak tertinggal di belakang. Tertinggal sekian detik saja. Yang lain sudah bisa keluar. Benny sekian detik terlambat. Goodbye, Benny. Dan dia dengan harta begitu banyak tidak bisa keluar, bayangkan saja. Seluruh ruangan itu pun jadi miliknya, akan percuma, karena hatinya sudah melekat pada harta duniawi. Dan apa yang terjadi? Rupanya di dalam piramid itu ada kumbang seperti ini. Dan walaupun dia sudah dapat harta di luar, dia tidak dapat pakai karena ketamakan. Ya, itu gambaran bagi kita tentang bagaimana harta duniawi yang mengikat kita, maka hati kita di situ, dan akhirnya kebinasan yang akan kita hadapi. Nah, saya mengajak kita untuk merefleksikan seperti ini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati-hati saudara, kalau hartamu ada di situ, kamu menganggap uang sebagai hartamu, kemudian jabatan atau kekasihmu sebagai hartamu, maka apa yang terjadi? Tujuan hidupmu ada di situ, fokusnya ada di situ, dan engkau akan binasa. Tapi saya mengajak kita untuk meniadakan semua itu dan mengarahkan tujuan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa? Kita terpelihara, punya hati yang terus-menerus menyatakan bahwa harta kita yang utama adalah Kristus. Sehingga apa? Hati kita ada di surga, ada di perkara-perkara yang di atas. Saudara yang terkasih, bagian kedua, kumpulkanlah harta, proteksi masa depan, jaminan masa depan di tanganku. Saudara yang terkasih, kalau kita mengumpulkan, kita kenapa mempunyai keinginan untuk menumpuk akan harta? Itu sebenarnya hanya untuk membuat kita terproteksi masa depan kita. Saya tidak perlu bekerja lagi kalau saya sudah tua, anak-anak saya terjamin hidupnya, semua ada di tanganku. Ya, sudah dipastikan ada di tangannya. Nah, itu yang Tuhan tidak inginkan. Kenapa demikian? Karena apa? Tuhan inginkan sebenarnya kita setiap hari berjalan dan bergantung kepadanya. Tidak, oh saya sudah punya harta 7 turunan, sehingga saya tidak perlu kerja, saya tidak perlu apa-apa, saya sudah terjamin. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan kita hidup dalam keintiman, berharap dengan Dia hari lepas hari. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari doa Bapa kami, dikatakan seperti ini.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Sebenarnya teks dalam bahasa Inggris dikatakan, give us today our daily bread. Artinya apa? Berikan kepada kami roti untuk hari ini, cukup untuk hari ini. Artinya apa? Besok kita bergumul dengan Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, seperti itu. Sehingga ada keintiman bergaul dengan Tuhan, karena apa? Tiap hari kita bergantung pada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan harta yang kamu bisa timbun sekian lama supaya kamu aman di dalam dunia ini. Dan bagian yang ketiga yang Tuhan ingin kita hati-hati terhadap apa? Bahaya. Untuk itu kita harus tekun dalam firman. Hati kita bisa dibawa dan tergerus bukan kepada firman Tuhan, tapi kepada yang lain. Itu hati-hati. Terus bawa hati kita kepada firman. Kemudian waspada terhadap keinginan mata. Ya, keinginan mata untuk melihat sana sini yang tidak baik, itu hati kita harus berwaspada terhadap itu. Dan kemudian yang terakhir adalah hati-hati kita akan jatuh kepada kekuatan mamon, di mana dia mempengaruhi kita dan membuat hidup kita untuk selalu bergantung kepada mamon. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar dipersiapkan untuk semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Kita semakin hari mempersiapkan mahkota kehidupan yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.